nanti kesepakatannya bisa sampai 10 dong. Itu pun gaji pokoknya aja. Nggak boleh kerja di pabrik, nanti itu orangnya jadi nakal atau gimana, tes gambar warteg gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Almub. Kali ini masih bersama saya Indah dan rekan saya Farid. Nah, kali ini kita masih di platform Ruang Almub. Kira-kira kalian pasti penasaran apa itu Ruang Almub? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Farid. Silakan Bapak Farid. Baik, terima kasih Bu Indah. Nah, jadi saya akan sedikit cerita aja tentang Ruang Almub. Nah, di Ruang Almub itu sendiri sebenarnya ini adalah salah satu media podcast resminya milik SMK Alumni tadi Injani Mulyo. Wow, keren. Yang di situ nanti kita bisa berdiskusi mengenai apapun, bisa mulai dari dunia pendidikan dan hal-hal lain kita bisa diskusikan di situ. Itu bisa sangat memfasilitasi lah buat kita mungkin yang berdomisili di Candi Mulyo, terutama di Magelang, bisa mengungkit isu-isu ataupun apa di luar dunia pendidikan, kita bisa berdiskusi di situ. Nah, itu adalah secara singkat gambaran dari Ruang Almub. Wow, keren sekali ya teman-teman. Di Candi Mulyo, khususnya di SMK Alumni Tadiin sudah mempunyai Ruang Almub atau media podcast sendiri. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber ya Pak Farid ya? Siapa Bu? Kita hari ini kedatangan siapa? Kira-kira siapa ya? Pasti teman-teman penasaran. Ya. Kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni SMK Alumni Tadiin Candi Mulyo. Wow, keren. Kita kasih plus. Namanya siapa Bu? Namanya adalah Kak Tias. Baik, Kak Tias. Mungkin katanya kan ada pepatah nih Bu, kalau kita nggak kenal itu kita nggak sayang juga. Nah, langkah lebih baiknya silahkan Kak Tias bisa langsung untuk berkenalan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tias, alumni SMK Alumni Tadiin Candi Mulyo angkatan tahun 2019. Ya. Alamat Giyanti. Wah, di Giyanti ternyata Bu. lokal pride ya Pak ya. Ternyata di Giyanti pun ada ya alumni yang mungkin mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Betul, Baik yang sekali. pengalaman kerjanya jauh lebih baik ya Pak ya, Nah, daripada betul mungkin sekali. kita. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kita kan hari ini katanya kedatangan tamu spesial. Betul. Lah emang spesialnya dari Kak Tias itu Nah apa itu, sih? saya juga penasaran Nah. apa yang spesial dari Kak Tias ini. Nah, hari ini kita akan bahas, kita akan ulik apa aja yang sudah dilakuin atau sudah dicapai oleh Kak salah Tias. satu alumni dari SMK Alumni Tadiin, yaitu dengan Kak Tias. Mungkin bisa sedikit langsung kita sambung ke situ ya Bu? Oh, iya betul, langsung Nah. ke Kak Tiasnya aja ya. Boleh. Iya. Nanti mungkin bisa Kak Tias bercerita lah. Nanti kita di sini forumnya Ya, santai saja. ngobrol santai aja. Kita sharing-sharing tentang pengalaman. Nanti bisa diceritakan, bisa di-spill ke teman-teman biar tahu, biar punya gambaran Ya, tentang siap. karir seperti Betul. itu. Nah, mungkin mulai dari awal kita itu penasaran Kak Tias itu sosok yang seperti apa. Betul. Kenapa kok bisa disebut spesial Ya, gitu tuh? Karena sama, apa Bu. ya Ya. alasannya itu? Nah, mungkin Kak Tias bisa sedikit spill tentang pengalamannya Kak Tias ketika setelah lulus dari SMK hingga saat ini tuh Kak Tias ngapain aja? Iya betul. Tentu saja banyak pengalaman ya Pak ya. Ya. Terutama Pengalaman. di dunia kerja itu. Ya. Oh, tentang dunia kerja Ya. ya. Ngomong-ngomong Kak Tias hari ini masih di dunia kerja apa ini lanjut ke kuliah gitu? Dua-duanya Oh, Pak. dua-duanya. Oh, keren sekali. Kita nggak bisa bayangin Bu, cara membagi pikiran antara membagi waktunya juga ya Pak ya. betul sekali. Nah, oke, Kak Tias kan menjalani kegiatan sehari-hari dengan bekerja dan juga kuliah. Ngomong-ngomong nih soal bekerja, Kak Tias itu udah pernah bekerja di mana sih? Banyak perusahaan Pak. Ya. Ya. Bisa di-spill ke teman-teman? Boleh. Saya untuk pertama kali kerja Ya, ya. nanti bisa Saya diceritakan. pernah bekerja di salah satu perusahaan di kawasan MM 2100 di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Dari Candi Mulyo Bu, dari Ke Giyanti Bekasi. ke Bekasi. Ya, keren. Lanjut Kak. Lanjut lagi, balik ke Magelang lagi di balik ke Magelang. CV Sinar Joyoboyo. Ya, atau Lidboya Group. Oh iya. Pasti banyak yang tahu Iya, dong tahu ya. lah, kalau orang-orang Magelang pasti tahu. Ya, Perusahaan betul. besar. Lanjut lagi nih ke PT Toyota Gosei Indonesia. Toyota Asura Group. Gosei. Ya. Sebentar, itu kayak pakai Kayaknya bahasa Jepang iya gitu. betul. Terus Toyota kayak Gosei asing itu juga apa? ya. Iya.
Itu salah satu vendor dari Astra Group. Oh, dari begitu. Astra. Jadi Toyota Kusai itu adalah semacam kayak anak perusahaan dari Astra Group. Ya, betul. Nah, berarti kan kita juga punya artian juga, Bu. Ternyata alumni dari SMK Alum tadi ini tuh juga ada yang bekerja di Astra. betul. Yang namanya Astra kan kita tahu itu bukan Perusahaan yang besar iya, gitu ya. bukan perusahaan yang ciki lah, Iya. bukan. Itu udah lingkupnya besar sekali. besar. Nah, mungkin nanti akan kita gali, Bu. Kita akan tanya kenapa toh Mbak Tias kok punya keinginan seperti itu, kok bisa ada kemauan buat berkarir sampai situ. Iya. Nah, setelah dari Toyota Kusai Mbak Tias kemana kira-kira? Lanjut lagi ke perusahaan di cabangnya saya yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, Itu dari- masih di perusahaan yang sama. Beda lagi. Oh, Beda sudah lagi. beda Iya, lagi. beda lagi. Oh ya, tapi tetap di industri yang gede gitu ya Mbak? Iya. Ya, siap. Keren sekali. Baiklah, mengenai tadi sudah disampaikan nih Bu, pengalaman dari Mbak Tias mulai dari di Bekasi, Di kemudian Bekasi. balik ke Magelang. Iya, balik kemudian lagi balik ke ke Bekasi. Bekasi. Kayaknya tuh saya curiga, Bu. Apa itu, Dari Pak? Bekasi ke Magelang. Ketika kita mungkin melihat ini ya, Bu, UMR lah. Oh iya. Kayaknya tuh di Bekasi udah mencapai angka berapa Mbak Tias? 4 Per hari ini? Lebih 4. Oh, Wah. lebih dari 4 keren. Lebih dari 4 juta per bulan itu. Belum kalau sama lembur ya Mbak? Iya, belum lagi tunjangan. Nanti Wow. kalau saya spill pasti banyak yang tertarik Nah, gitu. itu. Spill handphone dong. Pakai iPhone kah? Ah, enggak. Oh, enggak. Masih belum. Nggak mau FOMO sama teman-teman. Iya. Gini Pak, kalau persoalan kita harus pakai merek apa, itu bukan ini ya. Ya, betul. Bukan utama kamu Betul harus sekali. ngikutin teman-teman. Betul. Jangan nurutin gengsi. Nah, Ya. Jangan nanti dulu bisa kayak disampaikan. Utamain juga. ini, utamain kebutuhan pokok kita dulu. Nah, Betul, betul betul. sekali. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman mungkin tentang FOMO. Sekarang pakai iPhone. Ya, Terus apa boleh, itu boleh. gitu ya, Mbak. Ya. Nah, oke lah ketika tadi kan kita bicara tentang UMR. Betul. UMR-nya di sana di Bekasi itu kan 4 lebih Ya. sama tunjangan dan lain-lain mungkin bersih bisa sampai di angka 6-7 ya, Mbak. Atau- Katakanlah segitu. Oh, iya. Nah, terus balik ke Magelang. Loh, kok Ya, ya segini? kaget ya, Nah, UMR-nya mungkin segitu. ada sedikit perbedaan. Nah, bisa buat gambaran teman-teman juga. Ketika kalian mungkin pengen mempunyai penghasilan yang agak lebih, kalian juga jangan takut untuk keluar karena di luar juga mungkin ada tawaran yang lebih menggiurkan dari yang di daerah lokal sini. Oh iya, dan ini Pak, kemarin tuh saya sempat dengar ya, ada salah satu alumni yang Ya. mengatakan katanya nggak boleh kerja di pabrik, nanti itu orangnya jadi nakal atau gimana. Itu Iya. mah kepribadian kita Oh, ya, emang betul. dari diri sendiri Oh, kan. iya. Jangan nyalahin pekerjaannya, Nah, jangan. perusahaannya dan Iya. lain-lainnya. Nah, apa yang dikatakan Mbak Tias itu betul sekali, Bu. Semua itu tergantung kita yang mau Iya. bergerak kemana gitu ya, Mbak. Betul, iya, betul. Nah, oke lah tadi Mbak Tias sudah menyampaikan sudah bekerja di sini. Lah kok bisa-bisanya Mbak Tias itu sekarang sambil kuliah. Nah, Katakanlah iya. di kampus X gitu ya. Iya. Nah, itu yang membuat motivasi Mbak Tias untuk berkuliah itu apa? Yang pasti ya karir ya Oh, Pak. berkarir. karir. Ingin Contoh kecilnya gini, kita kan udah bekerja misal Iya. sebagai operator quality atau operator apa, Iya. kita gajinya aja udah lumayan, apalagi yang di office itu Nah. loh Oh, Pak. iya, Bu. berarti Iya. pengen yang lebih Tertarik baik dong, lagi iya. gitu ya. ya, betul sekali. Betul. Nah, berarti apa yang dikatakan Mbak Tes itu keren, Bu, termasuk dia mempunyai pola pikir yang level up, iya, dia betul. selalu Iya. naik, nggak mau pada di Stuck di situ Nah, aja gitu ya. iya. Kita harus berambisi lebih tinggi. Nah, ya. Betul. sekali. Nanti mungkin teman-teman yang di rumah bisa sedikit menyimak apa yang dikatakan oleh Mbak Tias karena mungkin ini informasinya daging semua ini. Tuh, siapa tahu nanti ada tips and triknya Nah, ya ada yang untuk di-spill bisa dari- masuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, seperti itu. Oke, Mbak Tias, mungkin sekarang Mbak Tias sedang berkuliah ya? Iya, Ambil di jurusan apa, Mbak? saya manajemen bisnis. Oh, di manajemen bisnis. Oh iya, manajemen bisnis itu kayaknya salah satu fakultas yang tidak ada matinya, Bu. Betul. Ketika kita mungkin bosan ikut orang, kita Iya, bisa kita jalanin bisa- bisnis sendiri ya. betul. Mungkin motivasinya ambil manajemen bisnis karena emang ingin membangun bisnis sendiri atau bagaimana? Dua-duanya ya, pertama juga pengen membangun bisnis sendiri, pengen berkarir di dunia industri, Industri, ya, betul. seperti Oh, iya. itu. Berarti ketika mungkin Mbak Tias mempunyai ambisi ke situ,
dan sekarang sudah menjalani itu, berarti nanti ada langkah lagi yang harus Mbak Tias tempuh ya setelah ini. Iya pasti. Misal kan katakanlah Mbak Tias kemarin nih masih diproduksi, kemudian ngelanjutin untuk jenjang karir kuliah supaya bisa masuk di kantornya. Iya, Nah betul. mungkin bisa di-spill Mbak, gaji ketika udah di kantor itu Nah, berapa? mungkin kan berbeda ya. Kalau di kantor mah nego ya Pak ya. Jabra ini nego. Iya, Oh, bisa nego ya? Mungkin dari perusahaannya ngasihnya itu 8. Nah, kita bisa nego. Kan nanti kesepakatannya bisa sampai 10 dong. Oh, Itu pun gaji pokoknya aja. belum sama tunjangan Bu. Keren. Kita yang gajinya Kita segini Bu. segini. Mungkin Aduh. Pak Farid tertarik untuk ke Bekasi atau Jakarta? Tidak Bu, saat ini saya tidak. Oh, belum ya. Belum tertarik Karena ke yang situ. kita tahu ya, kita Ya. mungkin gajinya di bawah Oke, sangat nanti bawah. saya bilangin ke atasan Bu. Oh ya, biar di nanti ada. ACC Ya. bisa betul nyusul sekali. Kak Tias gitu Nah, ya iya. gajinya. Iya. Bisa setara sama yang di Iya, Karawang. Oke, Mbak Tias, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih mengenai apa yang udah Mbak Tias lakuin, sekarang sibuk apa dan lain-lain. Kita tuh sebenarnya hari ini pengen ini Mbak, pengen tahu banyak informasi tentang industri. Oh ya boleh ya. Nah, kan katakanlah gini, kita itu sekolah ya Mbak. Kita sekolah, kita punya siswa, punya peserta didik. Nah, kita itu setiap kali meluluskan siswa itu selalu mempunyai keresahan Mbak. Terutama keinginan mereka untuk satu, bekerja. Kemudian dua, untuk melanjutkan kuliah. Itu juga menjadi keresahan yang setiap tahun kita rasakan. Rata-rata anak-anak sini atau siswa-siswa dari SMK sini tuh ketika lulus dia langsung bingung. Aku tuh mau ngapain? Arahnya belum Nah, tahu ya mau kemana Aku gitu. tuh mau ngapain? Terus yang kedua, aku tuh kalau keluar ke katakanlah Cikarang, Jakarta, Sumatera, itu tuh masih banyak sekali niatan untuk ke situ. Nah, mungkin ada sedikit apa ya, tips lah dari Mbak Tias supaya bisa bagi-bagi informasi sama teman-teman yang lain. Oh ya, gini. Sebenarnya kalau kita mau kerja apa mau kuliah gitu, kita harus planning dulu saat kita masih sekolah ya Pak, sebelum lulus ya. Kalau misal kita mau merantau gitu, merantau untuk bekerja ya Pak ya, itu kita harus persiapan terlebih dahulu, dari kita belajar, dari kita nyari-nyari lowongan, terutama kualifikasinya tuh apa aja sih. Gitu, ya. Kita persiapkan dari kita kelas 3. Oh, disiapkan di kelas 3. Ya mungkin bisa dijadikan ini ya Bu, refleksi dari kita juga sih buat ngembangin itu. Oh ya Mbak Tias, ini ngomong-ngomong soal industri ya. Kan Mbak Tias mungkin udah berada di level industri yang top lah, katakanlah Astra. Siapa yang nggak tahu Astra? Mungkin teman-teman kan tahu dan pengen tahu, kepo lah tentang industri itu. Kok bisa Mbak Tias itu masuk ke situ? Nah, kira-kira ada nggak tips atau pengalaman mulai dari daftar pertama itu harus ngelakuin apa aja hingga sampai bisa diterima di situ? Gitu. Oh, boleh. Ini berarti prosedurnya tuh apa Nah, aja? mulai dari langkah awal kita itu harus ngapain? Ya. Kalau langkah awalnya ya pasti kita harus percaya diri dulu dong Pak. Ya, percaya diri. Terus kita juga komitmen dong. Kita lihat dulu kualifikasinya apa, kayak minimal tinggi badan berapa. Kita harus komitmen buat olahraga, naikin tinggi badan kita gitu. Kalau udah lolos kualifikasi berarti kita udah ini bisa daftar, diterima dong. Diterima pun maksudnya bukan langsung diterima buat kerja, bukan. Ya, baru di tahap itu gitu ya. Terus kita nanti ada tahap yang namanya tes psikotes. Psikotes. Oh. Nah, itu kan Itu ada macam-macam ya, juga. tadi kan yang pertama mungkin dari diri kita dulu, percaya diri, harus percaya olah diri. fisik dan lihat spesifikasi Mentalnya juga harus harus siap dulu. jadi ya. Nah, itu kan katakanlah udah beres. Kemudian yang nomor 2, mengikuti psikotes. Oh iya. Nah, itu apa itu Mbak? Jadi psikotes itu salah satu syarat ya biasanya ya Pak, kalau kita mau bekerja di perusahaan, terutama perusahaan yang besar-besar, itu syarat utamanya kita harus lolos Psikotes itu. Iya, itu ada macam-macam. Pertama ada tes Pauli. Pauli. Apa itu? Bunda tahu Pauli? Tidak. Atau Krapli. Enggak tahu.
Ya mungkin dari itu aja dulu Mbak Tias tentang Pauli itu apa sih? Pauli itu apa Biar sih? teman-teman tuh tahu. Itu tuh tes buat ngasah bukan buat ngasah sih, buat mengukur tingkat kecerdasan kita, ketelitian kita, tingkat konsentrasi kita. Oh, gitu. Iya. Itu melalui kertas. Itu semacam ya kayak tes Koren itu, semacam banyak angka, nanti kita dikasih arahan dari HR-nya Ya, buat ngerjain itu waktunya itu tertentu ya. ditentukan sama penyelenggara Iya. gitu. Oh, itu yang namanya Pauli. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil disimak ini Ya, boleh tips di-searching penting aja, ini. ya. Pauli, Pauli, kalian harus diingat-ingat. tahu Pauli. Yang nomor 2 apa lagi Mbak tentang psikotes itu? Oh iya, kalau tes Pauli itu sistemnya sistem gugur ya Pak ya. Oh, gugur. Iya, Gimana itu- tuh Mbak? Gini, jadi kalau kita selesai ngerjain tes Pauli itu, kalau dilihat kertasnya itu seperti menggambar grafik gitu Pak. Menggambar itu grafik. Kalau dilihatnya kayak mengukur ini tingkat kestabilan kita mengontrol emosi, tingkat konsentrasi kita itu dilihat itu bisa kelihatan kayak grafik gitu. naik turunnya itu. Oh, lewat itu Ya. ya. Itu namanya Pauli itu Iya. tadi. Itu sistem gugur. Kalau kita lolos, kita lanjut ke tes berikutnya. Kalau kita gugur ya kita langsung pulang. Iya. Sedini itu untuk pulang ya. Namanya juga industri besar ya Bu. betul. Kan pasti juga seleksinya nggak main-main. Tapi jangan takut buat kalian. Ketika kalian mempunyai niatan pasti bisa. Ya, itu Seperti tadi Mbak harus Tias. percaya diri. Nah, betul. Oke, tadi udah Pauli. Kemudian apa yang lagi kedua Mbak? Lanjut biasanya ada tes matematika dasar, ada Matematika Matematika dasar dasar. sebentar. Dulu ketika Mbak Tias bersekolah, apakah Mbak Tias tipikal orang yang suka Suka dengan dengan matematika, ya? Bu? kalau dibilang suka sih sebenarnya enggak ya, Enggak tapi ya. kita mau enggak mau harus suka. suka. Iya, Betul. Nah, itu tips juga nih bagi teman-teman yang masih di kelas 10, 11, 12 Iya, ataupun lainnya mungkin mulai sekarang janganlah skip Nah, matematika betul. gitu ya. Harus Karena itu penting. Nah, penting sekali kita harus selalu istilahnya gatek kayak gitulah. Betul. Bu. Betul, Biar kita iya. juga besok tidak Karena itu sangat berguna banget dan bermanfaat ya Pak ya. Iya. Kalau matematika itu nanti saya ceritain lagi deh. Oke. Ya, lanjutnya aja ya. Lanjut. Ya, ada matematika Matematika dasar. dasar. Nanti ada tes kayak semacam sinonim antonim itu ada. Sinonim antonim. Ini Oh ya, mapel bahasa itu mapel Indonesia. saya itu, Mbak. Pak Farid ini. Oke, besok saya inilah kasih ke Anak-anak ya betul, kasih sinonim antonim lah paling enggak. Oke, apalagi Terus Mbak Tias? ada TIO 5. TIO 5. TIO TIO 5 itu tentang apa, Mbak? Browsing aja ya Pak. Ya, nanti cari tahu sendiri Ya, ya teman-teman iyalah. apa itu TIO 5. TIO 5 nanti karena kita mungkin durasinya Itu lebih terbatas ke ya. ini konsentrasi juga Iya. itu. Konsentrasi. Iya. Tapi juga mungkin ada tips kan, Mbak? Tipsnya apa ini kira-kira? Di Nanti TIO ya. 5. Oh, nanti ya oke, dilanjut part 2. Oke, Terus lanjut. ada lagi ini habis TIO 5 itu tes gambar warteg gitu. Ada. Warteg Apa apa itu, itu yang Bu? kita tahu warteg itu warung Tegal ya Warung Pak Farid Tegal ya? ketika Pak kita Farid tahu. lapar kita ke Kita ke warteg. warteg. Setahu saya gitu, Nah, tapi mungkin nggak ini tahu. beda istilahnya ya. Coba Kalau apa boleh tahu itu, warteg Mbak? itu apa Mbak Tias? Tes warteg itu untuk mengukur kepribadian juga ya pasti ya. Iya. Terus ini buat menghubungkan kita dengan perusahaan bukan perusahaan, dengan pekerjaan yang mau kita Ambil lamar itu. itu. Iya. Itu tuh semacam kayak tes yang kita suruh menggambar, itu udah ada pola-polanya kok. Udah ada Oh, udah ada pola-polanya. polanya dari sana. Iya. Iya. Kita gambar aja, gambarnya pun terserah kita ya. Iya. Tapi kalau bisa gambarnya juga itu yang sesuai dengan pekerjaan yang mau kita lamar. Oh, Iya. Gitu. Tadi berarti nggak boleh abstrak ataupun gambar. Nggak apa-apa, cuma kuncinya itu. Kuncinya gambarlah sesuai dengan posisi yang mau kita, Mau kita lamar, lamar. gitu. Oh, gitu. Kita mau lamar apa gitu. Iya. Contoh, Mbak, Apa? ketika kita mau ngelamar mungkin di dunia ini ya, otomotif lah. Otomotif. Nah, terus kira-kira kita itu harus gambar yang seperti apa? Apakah harus Bisa gambar di-spill obeng nggak atau nih? apa gitu Gini ya? Nah. kalau sekarang kan sosmed udah ini ya Banyak Pak ya. ya. Iya. Kita bisa searching gambaran tes gambar warteg itu seperti apa. Pasti itu nanti keluarnya kayak dikasihnya cuma pola-pola gitu, pola-pola doang. Iya. Yang nentuin itu kita mau Kita gambar mau apa gambar itu. seperti apa. Oh. Jadi persiapan terlebih dahulu. Kita Iya. juga harus tahu ya. Iya. Kalau teman-teman nggak
tahu proses-proses kayak gini kan mungkin ketika mau daftar ke industri kaget Bu. Bingung juga Wah, ya. ada Iya, warteg, kayak gini ini apa ada gitu ya. caplin atau apa itu kan banyak sekali. Oke Mbak Tias, itu kan tentang warteg ya. Ada lagi Mbak langkah yang harus ditempuh ketika mau Iya. tes ke industri gitu? Ada lagi tes gambar orang atau gambar pohon. Gambar Ya. orang atau gambar pohon. Itu yang Itu untuk seperti apa? mengenal kepribadian kita seperti apa. Oh. Biasanya dari situ. Oh, itu pesertanya yang suruh gambar orang sama pohon atau bagaimana? Kalau suruh gambar orang atau pohon tuh biasanya tergantung dari arahan dari perusahaannya, kita gitu. suruh gambar apa ya. Oh, tergantung dari penyelenggaranya ya. Itu tipsnya ya. Kita gambarnya itu kalau kita gambar orang ya harus ada telinga, ada mata, ada bibir, ada hidung, itu harus benar-benar spesifik banget ya. Istilahnya grafisnya kayak orang Bener-bener beneran manusia gitu ya. Nggak Pohon cuman juga garis harus ada bundar akar, gitu. buah, ranting gitu, Oh, ya, gitu. daun gitu ya. Itu ada. tingkat apanya Mbak? Tingkat bobot nilainya juga banyak di situ. Sama, iya. Banyak ya? Iya. Wah, itu mungkin bisa dipelajari juga ketika mau ini mendalami daftar ke industri ya. ya. Kalau udah itu kan kita nanti dikabarin lagi kita lolos apa enggak. Oh, berarti Kalau istilahnya tesnya stop sampai di situ iya. ya. Terus Kalau kita lolos ya nanti kita lanjut ke wawancara atau interview. Iya. Nah, itu kan biasanya gini Bu. Saya aja dulu ketika mau ngelamar di sini udah takut Bu Iya. sama Karena yang wawancara itu namanya- kayak hal yang paling Iya. kita tatap muka Nah, dengan betul. HRD dan lain-lain. Nah, iya, kita tuh udah takut sendiri. Iya. Nah, kira-kira ketika di industri itu apakah juga semenakutkan itu Mbak ketika wawancara? Enggak. Oh, Kok ternyata ternyata enggak. beda. Iya, kita harus santai aja, Kita jangan harus gugup. santai. Iya. Ya, mungkin prosesnya apa aja Mbak di wawancara itu? Kalau wawancara itu ya biasanya itu kita disuruh perkenalan diri. Iya. Terus nanti kita ditanya kayak alasan kita mendaftar atau melamar kerja di perusahaan tersebut itu apa. Habis itu nanti kita dikasih, ada juga yang dikasih soal kayak matematika langsung gitu. Di wawancara Itu, ya. masih dikasih Itu itu. tergantung perusahaannya ya. Oh, ya. Iya. Berarti nggak semua. Enggak semua. Kalau di interview itu kita harus pintar juga ya di public speaking sama perilaku dan sikap kita Oh ya. iya, public Public speaking speaking. itu penting ya, Ya, Pak, ya. dan perilaku sebenarnya Bu. Berarti Mbak Tias kan dulu lulus dari SMK Al-Muhtadiin Candimulyo. Ketika ditanya perilaku, oke Mbak Tias Oke, sudah bagus. betul. Nyatanya Mbak Tias bisa lolos. berangkat ke industri besar. Betul. Berarti ketika bersekolah di Al-Muhtadiin itu otomatis di situ perilakunya pasti diajarin yang Ajarin baik-baik yang ya Bu. baik-baik, Ya, nggak mungkin udah yang disiapkan jelek-jelek. untuk ke industri. Keren Betul. sekali. Iya. Oke Mbak Tias, itu tadi mengenai wawancara. Iya. Nah, biasanya kan ada gini Mbak, di wawancara itu kan mungkin beberapa ada yang juga bertanya-tanya sih. Kadang ada negosiasi ini gaji ketika Nah, itu. ditanya itu harusnya saya jawab gimana Mbak? Mau Iya. gaji berapa? Harus jawabnya Apa gimana? harus sesuai atau Heeh. sesuai keinginan kita atau mengikuti? ada tips dari- Nah, itu. Ada, kita jawabnya jangan langsung harus 5 juta, harus 6 juta, jangan. Oh. Bilang aja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oh, Ya. berarti menyesuaikan dari kebijakan perusahaan. Iya. Oh, berarti beda ya Mbak ketika mungkin kita melamar dengan menggunakan ijazah S1 terus di office baru kita bisa nego di situ. Iya, itu bedanya. Oh, beda iya. lagi. Berarti kalau di produksi kita cari aman, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya, betul. Berarti seperti kita nggak itu. boleh macam-macam di situ. Nggak boleh minta 10 juta. Lebih tinggi Iya. gitu ya. Kalau kita kan pengennya gitu ya, Ya. yang instan lebih tinggi Betul gajinya. sekali. Itu berarti salah satu tips ketika kalian mungkin mau ada tes wawancara, jangan terlalu ini Fokus ke gaji, gaji. gitu Kamu ya. mau minta berapa Betul. besok? Yang penting Iya. kalian Kerja dulu. taati dulu aturan Nah, dari betul. industri. Oke, Ya, itu betul. mengenai tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara itu selesai, adakah tahapan lagi Mbak Tias? Masih ada Banyak sekali tahapannya. medical check up. Medical check up. Ternyata prosesnya nggak gampang ya Bu. Iya, ternyata panjang, ya Panjang Pak ya. sekali. Iya. Medical check up itu apa aja Mbak? Kira-kira yang Oh, itu dicek tes itu? kesehatan ya. Biasanya kalau yang dites apa aja itu mengikuti dari permintaan perusahaan. Oh, Ya, biasanya itu ada kayak kita tinggi badan, berat badan yang ideal, tes ini ronsen itu. Oh, Iya, Di tubuh ronsen kita. iya. Terus itu tes urin, tes darah itu ada.
ada tes urin, tes darah juga Iya. ya. Lengkapnya, Pak. Ya mungkin karena industri besar Bu. Untuk Mereka kan- mengetahui kesehatan fisik Oh, iya. calon Gitu. karyawan. Calon karyawan. Sampai Iya. dalamnya juga Iya. diperiksa ya. biasanya kalau tes urin, tes darah itu kan mendeteksi ini ya Mbak, obat-obatan terlarang. Iya, namanya. biasanya iya. Nah mungkin teman-teman di rumah juga bisa disimak nih, ketika pengen punya cita-cita ke situ jangan sekali-kali menggunakan obat-obatan terlarang. Itu salah satu nantinya akan dikualifikasi ketika kalian mau masuk industri. Oke, medical check up nih udah Iya, beres. oke. Kira-kira ada Setelah lagi itu, nggak ya Bu? Ada lagi tesnya apa enggak ini? Habis itu kan kita diumumin kita lolos apa enggak. Ya. Kalau misal lolos itu kita biasanya suruh datang ke perusahaan. Ya. Entah itu untuk training terlebih dahulu atau langsung tanda tangan kontrak. Ya biasanya ada yang langsung tanda tangan kontrak, biasanya ada juga yang harus kita training dulu nih. Habis itu kita di situ bisa apa enggak? Kalau bisa ya langsung tanda tangan kontrak. Oh, Itu gitu. biasanya ya. Berarti kan itu istilahnya sudah tes nih, sudah selesai semua. Kamu dinyatakan diterima. Itu harus ada training dulu, Mbak. Pasti kalau training mah Itu Wajib berapa training itu. jangka wajib itu waktunya, Mbak? ya. Apa? Jangka waktu training itu 1 sampai 3 bulan 1 sampai Iya. 3 bulan tergantung dari Perusahaannya. perusahaannya ya. Nah, jadi selama 1 sampai 3 bulan ini berarti kalian berangkat tapi masih training. Nah, training itu kira-kira masih digaji nggak sih, Mbak? Gitu. Pasti dong, kan PT Bonafit, Pak. Nah, berarti kan nggak ada ruginya. Iya, Katakanlah betul. gitu, ketika kalian dari rumah punya cita-cita pengen ke industri Cikarang, berangkat dari 0 rupiah tapi udah diterima, kan istilahnya kita udah punya harapan ya, Iya, per bulan betul. udah dapat segini Iya. gitu ya. Nah, kemudian kan udah selesai nih training 3 bulan. Nah, kira-kira apa nih, Mbak? Setelah 3 bulan selesai itu kita ditaruh di mana? Itu tergantung dengan ini kita melamarnya di bagian apa. Oh. Ya, kan Langsung kita sebelumnya penempatan. harus lihat dulu itu ya kualifikasinya itu apa-apa, itu ditempatannya di bagian apa, itu Iya. biasanya ada tertera nanti di lowongannya. Ditaruhnya di situ sesuai dengan apa Atau yang kita kalau enggak lamar. juga tergantung dari perusahaan mereka membutuhkan dari divisi mana gitu. Oh, Ya, iya. dari Nanti divisi mungkin mana. disesuaikan sama kebutuhan sana ya, Mbak. Ya. Oh iya, itu kan mungkin kalau ketika kita daftar di produksi nih. Nah, sekarang kan saya juga pengen tahu nih Bu tentang Mbak Tias. Mbak Tias sudah dari Cikarang, Magelang, Cikarang, Bekasi, Jakarta dan lain-lain. Itu kan diproduksi nih. Ya. Nah, sekarang kan Mbak Tias sedang menempuh pendidikan S1 ya. Ya. Itu kan disiapin buat bisa masuk ke kantor. Iya, betul. Nah, kalau di industri sendiri Mbak, ketika kita mau masuk ke kantor itu tahapan yang harus kita lalui itu apa aja Mbak? Tahapan katakanlah kita memang harus ijazah S1, terus adanya loker itu kita melihat dari mana? Oh iya, gini. Jadi teman-teman kita harus perbanyak ini ya, perbanyak relasi ya, perbanyak Relasi. pertemanan ya, jangan malu bertanya itu ya. Kita juga harus bisa memanfaatkan sosial media. Oh, gitu. Biasanya ada yang di-share-nya itu diam-diam, ada yang di-share-nya lewat sosmed, itu ada ya. Gitu. Betul. Nah, Lewat ini- BKK sekolah, lewat jasa penyalur kerja, langsung post atau email langsung ke perusahaannya, ada macam-macam. Nah, biasanya Mbak Tias itu cari taunya lewat lewat mana? mana Mbak? Saya sosial media. Sosial media. Tapi kok bisa tahu gitu ya? Kok Iya. ada itu di Kita sosial harus media? pintar-pintar memanfaatkan ini sosmed. Sosial Ya, media. betul. Jangan cuman scrolling nggak jelas Iya. sampai larut Oh iya pagi. teman-teman, jangan ini ya, jangan tergiur sama yang namanya calo. Oh, calo. Oh, ada Oh, ada itu. calo Ada juga. itu, iya Itu ada. gimana? Bentar, kita ngomongin Itu tentang ada calo. perusahaan tertentu apa ya? Ini nggak mengarah ke perusahaan ya. Iya. Cuma dari kita yang malas ini apa? Malas lewat tahapan tes-tesnya betul. itu ada ya. Terus kita instan aja deh lewat calo, tapi kan lewat calo juga nggak seinstan itu, kita tetap ikut tahap-tahap gitu. itu. Iya. Tapi itu udah pasti lulus atau gimana kalau lewat calo itu? ada yang lolos, ada yang enggak. Sama aja loh. aja. Rugi kalau nggak lolos Rugi. kita udah bayar. Padahal Iya. berapa itu Mbak bayarnya? Macem-macem Pak. Ya, Sampai macem-macem. jutaan gitu. Macem-macem ya. 10 juta lebih juga Wah, ada. mending Iya. buat ini. Jangan tergiur ya teman-teman. Oh iya, tuh bisa Mending kalau selagi kita bisa murni, coba aja Coba, dulu. coba Iya. kita harus pede dulu ya Mbak dengan Iya, apa yang kita percaya punya. diri dengan- Oke, siap. Itu kan tentang calo ya Bu. Mungkin tadi udah di-spill sama Mbak Tias, jangan menggunakan calo. Jangan. Ya, tadi saya penasaran ketika kita ada di obrolan yang tadi Bu,
tentang share informasi. Iya. Kan katanya Mbak Tias tadi bilang nih, nggak semua perusahaan, nggak semua industri itu Secara share- terang-terangan gitu secara ya. terang-terangan share informasi lowongan Informasi, kerja. ya, Nah, betul. kira-kira kalau lowongan-lowongan yang tersembunyi Nah, itu itu kita aksesnya lewat mana, Mbak? Gimana itu? Kita tanya aja kalau kita tertarik di perusahaan A, Ya. kita tanya aja ke karyawan perusahaan A itu, Oh gitu ya. loker Langsung. lagi ada loker apa enggak ya? Oh. Kalau misal ada nanti lewat mana atau prosedurnya seperti apa iya. gitu. Istilahnya harus menghubungi Iya. siapa gitu ya. Oh. Makanya itu kita harus perbanyak relasi, ya, betul pertemanan, sekali. iya. Nah, itu salah satu kunci ya Mbak, Betul, ketika kita iya. mau berjenjang karir di Karir. industri, kita memang harus iya. perbanyak itu. Oke, Relasinya. bagus sekali. Nah, kira-kira tadi kan kita sudah ngobrol banyak sekali mengenai pengalamannya Mbak Tias nih, pengalaman kerja di industri, dan juga mungkin yang belum ya Bu, mungkin ini tentang hidup di Cikarang Mbak. Nah, Oh iya, Itu boleh. hidup di Cikarang tuh kehidupannya kayaknya itu seperti Nah, apa gitu ya? kita tuh belum tahu ya Bu, karena Betul. kita juga hidupnya di Jawa Di mulu. Jawa terus, Kita kan juga- udah beda Ya, culture-nya juga ya, Pak ya? Betul sekali, di sana kan mungkin metropolis, di sini Iya, kan betul. Ya, nah kan mungkin dengan dari biaya hidup dengan pertemanan apakah berbahaya, nah nanti Itu bisa sangat penting Pak kalau Nah, pertemanan. coba iya. mulai dari ini aja, dari gaya hidup ya, Apa? dari mungkin pertemanan dulu nggak apa-apa. Oke, dari pertemanan ya. Kalau kita udah merantau di sana, udah kerja di sana, itu pertemanan atau circle ya, Nah, Pak, betul bahasa sekali. kerennya ya. Kita harus pintar-pintar nyari teman yang Teman. baik buat temen atau ini kita harus pintar nyari teman yang ngasih Masukan. pesan ya positif ke kita gitu loh. Iya. Kan kadang ada juga ya teman yang yuk kita beli-beli yuk. Kita ini pesta-pesta yuk, beli ini beli iya. itu ya. Party gitu ya. Jangan ya. Terus ada yang ini Pak, mungkin teman-teman tahu dong di Cikarang tuh seperti apa. Ya TTA Kehidupannya aja udah lah. ya. Iya. TTA Udah beda. mungkin tentang dunia Kehidupannya di malamnya sana seperti Cikarang, apa, tentang iya, betul. pergaulannya kan beda sama di Tuh. sini. Nah, itu gimana sih cara meminimalisir ya, Pak, Betul, supaya betul kita itu sekali. tidak terbawa arus gitu? Iya. Oh iya, kalau biasanya kan kita kalau di perusahaan kerjanya ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja. Iya. Pasti Sabtu Minggu libur Iya. dong. Kalau misal 5 hari kerja, itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan 2 hari itu. Iya. 2 hari Kalian libur bisa itu. ini aja, bisa daftar kuliah lewat kelas harian, ya kelas harian itu. Atau kita ini buat ngisi kekosongan kita dengan hal-hal yang positif. Kalau misal diajak teman ya kita harus cari dulu tujuannya mau apa. Mau Iya. kemana juga gitu ya? Iya. Berarti itu juga tergantung dari kita Diri juga kita ya, sendiri, ya. membawa gitu ya Mbak. Iya. Katakanlah di Cikarang keras dengan dunia malamnya seperti ini, tapi ketika kita sudah mempunyai bekal dari rumah, Iya. sudah memposisikan diri kita untuk stay aman, Betul. otomatis tidak akan terpengaruh ya Mbak. Iya, benar. Oh, ya. Benar sekali. Berarti tergantung dari diri Pribadi kita sendiri. masing-masing, Oh, ya. iya. Lah, itu kan tentang pergaulan ya Mbak, tentang di sana seperti itu. Kemudian kalau tentang biaya hidup Mbak Tias, mungkin kan di sini sama di Cikarang kan Berbeda ada ya. perbedaan geografi nih Mbak. Nah, mungkin ketika saya nih beli bakso di sini cuma harga 10.000. Di sana bisa sampai Katakanlah 20.000. di sana harganya berapa? Apakah UMR itu cukup atau gimana? Sebenarnya kalau kita pintar memanajemen uang, ya. cukup kita bisa menabung. Oh, gitu. Iya, cukup sekali. Untuk bicara soal gaya hidup ya, tergantung kita. Semua itu kembali ke kita, Kembali Pak. lagi ke diri Iya. kita ya. Oh ya, berarti istilahnya mau hidup dimanapun dengan biaya hidup yang seperti Seperti apa, apa, ya, betul. tergantung dari kita yang Oh ya, boleh nambahin satu lagi, Pak? Boleh. Boleh, silakan. Ini tentang mental ya. oh iya siap. Kita tuh kadang gini, Pak. Mungkin di rumah, di sekolah, kita sama teman-teman mah lihatnya setiap hari ya itu aja ya. betul. Kita yang kebiasaannya seenaknya sama temen gitu. Ya. Kalau di perantauan itu nggak bisa seperti itu. Gimana Mbak? Di perantauan itu hidupnya Kita seperti harus apa? bisa menghargai orang lain. Itu ya. nomor 1. Kita harus dituntut untuk bersikap lebih baik. Soalnya kalau kita sikapnya buruk ke teman, kita pasti dibully dong. Oh, Kita iya. dijauhin gitu. iya, Iya.
keras di sana itu. Tapi juga ada yang seperti itu, Mbak. Ada. Banyak ya. Iya, banyak. Di industri besar kan juga Itu juga keras. menentukan mental, itu juga menentukan kita nyaman enggaknya kerja di situ. kerjaan. Iya. Tapi kalau bullying kayak gitu masih ada di sana. Kalau bullying mah di mana-mana pasti ada Iya, ya. nggak bisa ditolerir sih. Iya betul. Karena memang sifat Tapi asli manusia enggak, julid. ini juga enggak semua perusahaan terus ada bullying itu enggak. Kalau soal bully itu biasanya diam-diam ya, tanpa kita tahu perusahaan, Iya. bukan tanpa kita diketahui oleh pimpinan gitu. Biasanya tuh diam-diam. Kadang tuh bullying itu kita punya masalah di perusahaan. Iya. Itu dibawa sampai keluar gitu loh, Pak. Ada. Sampai segitunya gitu Iya, ya. ada. Tapi untuk persaingan di dunia kerjanya itu pasti ada atau enggak, Mbak? Ya, tentu saja ada, Bu. Tapi yang keras misal, saya misal nggak suka sama Kak Tias nih. Iya. Nah, saya melakukan hal-hal yang mungkin Berusaha untuk menyingkirkan Ah, saya betul, gitu. seperti itu. Ada, Persaingan gitu. ada. Kak Tias juga ngalamin kayak gitu. Enggak, alhamdulillah. Nah, berarti Kak Tias masih di circle yang aman gitu ya. Betul, pintar-pintar kita aja lah, Pak. Oh, Ya. iya. Oh iya Kak, kalau ini tadi kan kita ngomongin tentang perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu apakah mempengaruhi jenjang karir kita Sangat ketika sangat mempengaruhi, Pak. sangat Sangat mempengaruhi di situ? mempengaruhi. Kita bersikap baik dengan teman, Ya, pimpinan, pimpinan. pokoknya semua atasan kita harus bersikap baik. Itu juga menentukan PKWT kita. PKWT. Apa itu Apa itu? Bunda? Nggak Saya tahu, juga Pak. nggak tahu. Apa Mbak Tias mungkin bisa PKWT itu? dijelaskan. Biar kita juga tahu ya, Nggak Pak ya. tahu nih, kita Kayak bukan orang-orang kontrak industri. kerja, Pak. Oh, kontrak Iya. kerja. Oh, kontrak kerja. Oh, berarti memang sepenting itu ya Kita puden namanya. sekali ya, Pak. Afeksi perilaku itu memang penting. Sangat di penting mana-mana. sekali itu. Oh, iya. Iya. Mungkin itu ada lagi Bu Indah yang pengen dikepoin tentang Kak Tias nih, mumpung Sebenarnya kita masih masih banyak sekali yang Iya. kita Iya. ingin tahu ya, Iya. karena kita kan awam dengan Iya, dunia kerja dengan di hal industri seperti gitu itu. ya. Iya, betul sekali. Mungkin apa bisa dilanjut part 2 kita Nah, ngobrol mungkin seru kita dengan Kak Tias. Bikin part 2 aja ya Oke, biar siap. lebih Kak seru Tias ya. juga kapan ada waktu bisa join ke sini lagi? Bisa? Bisa, hubungi Mungkin. saja. Oke, siap. Nanti ada hal-hal lebih yang akan disepil Kak Tias di part Betul, 2. di part 2. Oke, mungkin kali ini cukup sampai di sini. Cukup, Bu Indah. sebenarnya cukup dulu. Ya. Besok kita lanjut lagi di Oh, part iya. 2-nya. Oke. Baik, terima kasih. Bisa closing, Bu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar beberapa pengalaman dan tips dari Kak Kak Tias. Tias. Nah, terkait apa, Pak? Industri Betul. ternyata banyak sekali pengalaman dari Kak Tias dan nggak cukup untuk kita jadikan di satu part ini. Betul. Kita akan lanjut ke part 2 Part nanti 2. yang pastinya di situ akan banyak sekali daging yang akan disepil sama Kak Tias. ya. Oke. Itu Langsung aja, Bu. saja, Oke, mungkin siap. itu saja yang bisa kita bahas untuk Iya. part sekarang ini Ya, ya Pak ya. untuk hari ini. Untuk hari ini. Nah, Cukup dari Kak Tias ada tambahan? Cukup nggak ada? Cukup. Cukup ya? Karena Ya, cukup. memang sudah tidak ada yang kita bahas lagi, kita bisa sambung di part 2 nanti. Kita closing aja. Terima kasih untuk semuanya dari Sobat Almu, Sobat Almu yang sudah setia menemani kita mendengarkan, ya, obrolan mendengarkan kita. Ruang Almup ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih juga untuk Kak Terima Tias kasih sudah untuk Kak berkenan hadir Tias. pada Sama. hari ini. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan. Amin. Itu aja dari kita, Bu. Terima kasih. Terima Saya kasih buat akhiri. teman-teman. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.